Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita menjadi sembuh, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku menjadi sembuh, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau yang mendengarkan ini akan menjadi sembuh, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau menjadi sembuh, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau menjadi sembuh. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dimanapun engkau berada saat ini, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sembuh. Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 30 ayat 17. Sebab Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagimu, Tuhan akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Wahai tubuh yang sedang sakit, aku ucapkan firman Yeremia 30 ayat 17. Sebab Tuhan mendatangkan kesembuhan bagimu, Tuhan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Segala sel-sel tubuh yang sedang sakit, segala kelemahan, dengarkan Yeremia 30:17. Sebab Tuhan mendatangkan kesembuhan bagimu, Tuhan akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita menjadi sembuh, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku menjadi sembuh, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau yang mendengarkan ini akan menjadi sembuh, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau menjadi sembuh, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau menjadi sembuh. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dimanapun engkau berada saat ini, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sembuh. Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 30 ayat 17. Sebab Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagimu, Tuhan akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Wahai tubuh yang sedang sakit, aku ucapkan firman Yeremia 30 ayat 17, sebab Tuhan mendatangkan kesembuhan bagimu, Tuhan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Segala sel-sel tubuh yang sedang sakit, segala kelemahan, dengarkan Yeremia 30, 17, sebab Tuhan mendatangkan kesembuhan bagimu, Tuhan akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Matius 15 ayat 13, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Saya ulangi lagi, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Hari ini saya ulangi lagi Matius 15 ayat 13, jawab Yesus, jawab Yesus. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Pada malam hari ini, pada hari ini, pada pagi ini, pada waktu di mana orang mendengar ini, aku ucapkan Matius 15 ayat 13 kepada telingamu, kepada rohmu, kepada selmu, kepada tubuhmu. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Aku menghancurkan semua sel-sel kanker dalam nama Yesus. Aku menghancurkan semua kerusakan yang ada dalam sel, hal-hal yang buruk yang terjadi dalam sel. Aku cabut sampai dengan akar-akarnya, karena engkau tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga. Karena ayat Alkitab, Tuhan Yesus berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Yang aku tahu, Bapa di surga membuat taman yang baik. Yang aku tahu, Bapa yang di surga memberikan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan kepada setiap orang yang mendengarkan ini. Oleh darah Yesus semuanya disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, biarlah tubuhmu sehat kembali sempurna. Semua sel-sel yang tidak ditanam oleh Bapa yang di surga, aku cabut dalam nama Yesus. Biarlah engkau sehat sempurna, sehat melayani Tuhan, sehat melayani Tuhan, sehat, bangkitlah, bangkitlah dan melayani Tuhan. Yehezkiel 37 ayat 4, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku ulangi lagi, firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku memberi urat-urat padamu, menumbuhkan daging padamu. Aku menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku bernubuat kepadamu sesuai Yehezkiel 37 ayat yang ke-4 sampai ke-6. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Hai tubuh yang lemah, dengarlah firman Tuhan. Hai syaraf-syaraf yang sedang lemah, dengarkanlah firman Tuhan. Hai pembuluh-pembuluh darah yang sedang susah, dengarkanlah firman Tuhan. Hai pikiran yang sedang depresi, dengarlah firman Tuhan. Hai pikiran yang sedang depresi, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang yang tiada berdaya itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Dalam nama Yesus, Yehezkiel ini terjadi buat setiap yang mendengarkan. Buat yang sedang depresi, yang sedang alami kesulitan dalam kehidupan, aku bernubuat kepadamu, engkau akan hidup kembali. Nafas hidup terjadi padamu. Yang berhutang, Tuhan berkati sehingga diberkati. Yang sakit di tempat tidur, bangun kembali, seluruh tubuhnya kembali sehat. Tuhan memberikan daging padamu, Tuhan memberikan urat-urat, memberikan daging, menutupi dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup kembali. Sesuai dengan Yehezkiel 37 ayat 4 sampai 6, aku bernubuat kepadamu, wahai tubuh yang lemah, wahai hidup yang sedang berat, dalam nama Yesus, nafas hidup dari Tuhan mengalir kepadamu supaya engkau hidup kembali dan engkau mengetahui bahwa inilah firman Tuhan. Engkau mengetahui bahwa dialah Tuhan yang hidup. Engkau tahu bahwa dialah Tuhan yang hidup. Aku bernubuat kepadamu, nafas hidup dari Tuhan kembali kepadamu. Matius 9 ayat 12, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus datang kepada orang sakit, kepada engkau yang saat ini sedang sakit dan mendengarkan akan firman-firman ini.
Yesus datang buat engkau. Yesus datang buat engkau. Yesus memperdulikan engkau. Yesus memperdulikan engkau. Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Lukas 8 ayat 50. Aku ulangi lagi kepadamu, kepada telingamu, dengarlah ini, kepada hatimu. Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Hari ini aku berkata kepadamu, jangan takut, percaya saja, engkau akan selamat. Jangan takut, percaya saja, engkau akan selamat. Jangan takut, percaya saja, di dalam nama Tuhan Yesus engkau akan selamat. Engkau akan selamat dan sembuh. Mazmur 41 ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakit. Mazmur 41 ayat 4. Pada engkau yang sedang diranjang dan sedang sakit, dengar ayat ini. Tuhan membantu engkau. Tuhan membantu tubuhmu. Tuhan membantu semua tubuhmu yang sedang sakit diranjang dan di tempat tidurmu, dan Tuhan memulihkan engkau, dan engkau akan pulih 100%. Engkau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan mengampuni segala kesalahanmu. Mari, Tuhan sudah mengampuni. Jangan kau taruh beban ini dalam pemikiranmu, dalam hatimu. Tuhan sudah mengampuni engkau. Tuhan sudah mengampuni engkau. Lalu Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan engkau dari segala penyakitmu. Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Saya ulangi lagi, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Hari ini saya ulangi lagi Matius 15 ayat 13. Jawab Yesus, jawab Yesus. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Pada malam hari ini, pada hari ini, pada pagi ini, pada waktu di mana orang mendengar ini, aku ucapkan Matius 15 ayat 13 kepada telingamu, kepada rohmu, kepada selmu, kepada tubuhmu. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Aku menghancurkan semua sel-sel kanker dalam nama Yesus. Aku menghancurkan semua kerusakan yang ada dalam sel. Hal-hal yang buruk yang terjadi dalam sel, aku cabut sampai dengan akar-akarnya. Karena engkau tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga. Karena ayat Alkitab, Tuhan Yesus berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Yang aku tahu, Bapa di surga membuat taman yang baik. Yang aku tahu, Bapa yang di surga memberikan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan kepada setiap orang yang mendengarkan ini. Oleh darah Yesus semuanya disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, biarlah tubuhmu sehat kembali sempurna. Semua sel-sel yang tidak ditanam oleh Bapa yang di surga, aku cabut dalam nama Yesus. Biarlah engkau sehat sempurna, sehat melayani Tuhan, sehat melayani Tuhan, sehat, bangkitlah dan melayani Tuhan. Yehezkiel 37 ayat 4. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku ulangi lagi, firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku memberi urat-urat padamu, menumbuhkan daging padamu. Aku menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali.
dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku bernubuat kepadamu sesuai Yehezkiel 37 ayat yang ke-4 sampai ke-6. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Hai tubuh yang lemah, dengarlah firman Tuhan. Hai syaraf-syaraf yang sedang lemah, dengarkanlah firman Tuhan. Hai pembuluh-pembuluh darah yang sedang susah, dengarkanlah firman Tuhan. Hai pikiran yang sedang depresi, dengarlah firman Tuhan. Hai pikiran yang sedang depresi, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang yang tiada berdaya itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Dalam nama Yesus, Yehezkiel ini terjadi buat setiap yang mendengarkan. Buat yang sedang depresi, yang sedang alami kesulitan dalam kehidupan, aku bernubuat kepadamu, engkau akan hidup kembali. Nafas hidup terjadi padamu. Yang berhutang, Tuhan berkati sehingga diberkati. Yang sakit di tempat tidur, bangun kembali, seluruh tubuhnya kembali sehat. Tuhan memberikan daging padamu, Tuhan memberikan urat-urat, memberikan daging, menutupi dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup kembali. Sesuai dengan Yehezkiel 37 ayat 4 sampai 6. Aku bernubuat kepadamu, wahai tubuh yang lemah, wahai hidup yang sedang berat, dalam nama Yesus, nafas hidup dari Tuhan mengalir kepadamu supaya engkau hidup kembali dan engkau mengetahui bahwa inilah firman Tuhan. Engkau mengetahui bahwa dialah Tuhan yang hidup. Engkau tahu bahwa dialah Tuhan yang hidup. Aku bernubuat kepadamu, nafas hidup dari Tuhan kembali kepadamu. Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus datang kepada orang sakit, kepada engkau yang saat ini sedang sakit dan mendengarkan akan firman-firman ini. Yesus datang buat engkau. Yesus datang buat engkau. Yesus memperdulikan engkau. Yesus memperdulikan engkau. Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Lukas 8 ayat 50. Aku ulangi lagi kepadamu, kepada telingamu, dengarlah ini, kepada hatimu. Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Hari ini aku berkata kepadamu, jangan takut, percaya saja, engkau akan selamat. Jangan takut, percaya saja, engkau akan selamat. Jangan takut, percaya saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Engkau akan selamat dan sembuh. Mazmur 41 ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakit. Mazmur 41 ayat 4. Pada engkau yang sedang diranjang dan sedang sakit, dengar ayat ini. Tuhan membantu engkau. Tuhan membantu tubuhmu. Tuhan membantu semua tubuhmu yang sedang sakit di ranjang dan di tempat tidurmu. Dan Tuhan memulihkan engkau. Dan engkau akan pulih 100%. Engkau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan mengampuni segala kesalahanmu. Mari, Tuhan sudah mengampuni. Jangan kau taruh beban ini dalam pemikiranmu, dalam hatimu. Tuhan sudah mengampuni engkau. Tuhan sudah mengampuni engkau. Lalu Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan engkau dari segala penyakitmu. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Apa juga yang kamu minta dalam nama Yesus, Tuhan Yesus akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Apa juga yang kamu minta dalam nama Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Hari ini aku minta ya Tuhan, agar semua yang mendengarkan firman-Mu ini mendapatkan kesembuhan. Pada waktu mereka terbaring di ranjangnya, Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan kembali. Semua sel-sel yang rusak Tuhan ganti. Tuhan ganti, baru biarlah mereka bangkit kembali. Aku berkata kepadamu, bangkit, bangkit dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mazmur 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan mau mendengarkan dan melepaskan engkau dari segala kesesakanmu. Apabila hari ini engkau berseru pada Tuhan, engkau sudah diampuni Tuhan. Tuhan berkenan kepadamu, engkau dibenarkan oleh Tuhan. Maka hari ini engkau berseru, Tuhan sembuhkanlah, sembuhkanlah. Maka Tuhan mendengar dan melepaskan engkau dari segala kesesakan. Hari ini aku berkata, biarlah engkau terlepas dari segala kesesakanmu dan sembuhlah engkau. Bangkitlah dan menjadi kesaksian bahwa nama Tuhan Yesus masih ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selesaikan ayat-ayat firman Tuhan ini 77 kali diucapkan dan boleh menjadi kekuatan kesembuhan. Amin.